itu? Ah, lampir! Lampir! Tolong! Tolong! Suara bajang. Bukan. Coba lihat. Suara bajang. Sebentar, aku periksa. Hati-hati. Cuma kelinci. Kita ronde lagi. Oke, ayo kita lanjut. Bajang, 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 bajang. Bopo, saat ini keadaan Mang Muntur benar-benar kacau. Memangnya ada apa, Ger? Entah dari mana datangnya ular-ular itu. Mereka ada di mana-mana. Ada sebab, pasti ada akibat, Kang Mas. Apa maksudmu, Dimas? Ular-ular itu datang karena saat ini Pawana dan para komplotannya sudah mengganggu ketenangan mereka. Dari mana kamu tahu? Aku melihatnya sendiri, Bob. Bahkan dengan sangat kecil, mereka membunuh para ular itu. Mungkin para ular itu ingin membalas dendam pada kita. Tapi mengapa kita yang jadi sasaran, Dimas? Kalau memang Pawana yang bermasalah dengan mereka serah saja Pawana. Karena mereka hanya tahu Pawana itu bagian dari kita. Kamu benar, Ger. Bopo akan mencoba bicara pada Kanjeng Respati. Biar bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan masalah ini. Karena akan sangat membahayakan Manguntur dan Kurawan. Yang terpenting saat ini, Bopo, kita harus menghentikan ular-ular itu secepat mungkin. Satu-satunya cara, mereka harus tahu kita tidak akan mengganggu mereka. Iya, aku setuju dengan Bopo. Semoga saja cara ini berhasil. Hormatku, Kang Mas. Duduk. Aku datang ke sini bukan maksud mau mengganggu atau meminta apapun, Kang Mas. Aku turut prihatin atas kejadian Manguntur akhir-akhir ini. Memangnya kenapa dengan Manguntur? Aku tahu kedatangan ular-ular sangat mengganggu di Manguntur, Kang Mas. Kok kamu tahu? Barangkali semua ini gara-gara kamu. Kenapa Kang Mas selalu menuduh saya? Untuk apa saya melakukan semua ini? Kalau saya mau, sejak awal, Kang Mas. Asal Kang Mas tahu, Manguntur adalah tanah lahir saya. Saya sangat mencintai Manguntur. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatianmu terhadap Manguntur. Tapi saat ini saya tidak membutuhkan pertolongan. Kang Mas, selalu saja tidak menganggap saya sebagai saudara. Kamu yang membuat situasi seperti ini. Oh ya, kebetulan kamu di sini. Aku minta kamu bawa Laksmi pulang ke Banyu Biru. Kenapa dengan putriku Laksmi? Apa dia tidak berhak tinggal di sini? Siapapun yang punya niat busuk terhadap Manguntur dan Rari Rati, dia tidak punya hak apapun di sini. Aku tahu kenapa Paman bersikap seperti ini. Karena sekarang Paman sudah menemukan cucu Paman yang asli. Iya kan? Paman pilih kasih. Jaga bicaramu. Seharusnya kamu berkaca. Kenapa aku bersikap seperti ini? Karena kamu sering menimbulkan kekacauan di sini. Ini semua gara-gara Rati. Gara-gara dia, aku kehilangan hak untuk menjadi putri Manguntur.
Kamu salah. Kamu tidak pernah punya hak. Hanya satu orang yang punya hak sebagai putri Manguntur, yaitu Narirati. Kamu hanya beruntung. Saat itu kami menganggap Narirati telah mati, dan kamu sebagai penggantinya. Hanya sebagai penggantinya. Oh, jadi dari kecil sampai aku besar begini, aku hanya pengganti dari seorang perempuan bernama Narirati yang baru-baru ini ketemu. Begitu, Paman. Awas kalau bicara. Kamu lupa, kamu bicara tentang Putri Manguntur. Asal kamu tahu, Rati hilang sejak lahir. Itu karena orang-orang tidak mau membawa dia ke istana. Dan di dalam orang-orang itu, ada ayahmu. Tolong Kang Mas, jangan bawa-bawa nama saya. Tapi itu benar. Kamu dan seluruh pasukan tidak bisa menemukan Rati. Tapi seorang warga biasa bisa menemukannya. Bagaimana aku tidak curiga? Ini tuduhan Kang Mas. Aku tidak bisa menerima ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kesedihan dengan Kang Mas, bukan untuk dihina-hina. Itu terserah kamu. Ini semua kenyataan yang terjadi. Romo lihat sendiri. Narirati sudah mengambil semuanya, Romo. Pertama Paman, Manguntur, hak kita, dan sekarang apa? Arya Kamandanu. Kamu salah, Lasmi. Rati tidak pernah merebut apapun. Dia hanya mendapatkan haknya. Tapi kamu berusaha merebutnya dari dia, termasuk Kamandanu. Kamu berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu tidak pernah menjadi milikmu. Karena Kamandanu mencintai Rati, bukan kamu. Camkan itu. Kamu salah, Lasmi. Rati tidak pernah merebut apapun. Dia hanya mendapatkan haknya. Tapi kamu berusaha merebutnya dari dia, termasuk Kamandanu. Kamu berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu tidak pernah menjadi milikmu. Karena Kamandanu mencintai Rati, bukan kamu. Camkan itu. Ya. Bela saja terus cucu kesayangan Paman itu. Aku berdoa, mudah-mudahan Rati mati di patok ular. Lasmi, kamu benar-benar keterlaluan. Apa yang Paman lakukan ini? Jauh lebih keterlaluan. Biarkan saja. Aku bersumpah, semoga Rati mati di patok ular. Biar Paman sadar dan membuka mata Paman. Kalau selama ini yang Paman lakukan kepadaku itu tidak pernah adil. Lasmi, tunggu Lasmi. Mau kemana kamu? Aku mau kembali ke Banjir. Kamu jangan gila. Ini kesempatan kita untuk menguasai Manguntur, Lasmi. Jadi kamu menyalahkan aku? Bukan begitu, Lasmi. Kalau kamu pergi dari sini, suasana akan menjadi sulit. Dan seharusnya kamu juga tidak bersikap seperti itu. Biar saja, Romo. Biar Paman Kebawinarang tahu kalau aku ini tidak takut pada siapapun dan tidak bisa dihalangi oleh suatu apapun. Lasmi, kamu harus mengerti keadaan kita lagi lemah. Lemah? Siapa bilang, Romo? Justru kita akan semakin kuat sekarang. Maksud kamu? Romo belum tahu kan? Kalau sekarang ini aku punya senjata yang sangat mematikan. Senjata yang mematikan? Apa maksudmu? Iya, Romo. Tapi maaf sekali. Sekarang ini aku tidak bisa memberitahu Romo. Romo lihat saja nanti. Aku akan menghancurkan Rati dan orang tuanya. Romo, lihat Biung. Mamiku, Rati, Biung. Bagaimana keadaan Biung sekarang? Maafkan aku. Aku harus memilih tubuh ini untuk bertahan dari racun ular itu. Jika aku tetap dalam tubuh manusia, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Sudahlah, Padmini. Kamu jangan terlalu banyak bersedih.
Melihat kamu hidup dan bisa berbicara, kami sudah merasa senang. Ya. Benar, Biung. Yang terpenting sekarang, racun itu benar-benar bisa hilang dari tubuh Biung. Dan Biung bisa selamat. Bisa merasakan racun itu mulai menjalari di tubuhku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Jika racun ini bisa keluar dari tubuhku, aku bisa berubah lagi menjadi manusia. Tenanglah Padmini. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk mengeluarkan racun itu dari tubuh. Percayalah, Biung. Biung pasti akan selamat. Biung pasti akan menjadi manusia lagi. Akhirnya aku kembali lagi ke tempat ini. Tempat ini sangat nyaman sekali, Kakang. Semoga kamu kerasan dan nyaman tinggal di sini, Palasti. Aku akan selalu nyaman asalkan aku bisa terus bersama Kakang. Terima kasih, Palasti. Kalau begitu, kita masuk ya. Selamat datang di rumahmu sendiri, Renggala. Kamu pasti tidak menyangka kan? Kita bisa bertemu lagi di tempat biasa kita bertarung. Palasti, cepat lari, Palasti. Cepat. Iya, Kakang. Kamu tidak akan bisa lari kemana-mana, Palasti. Saat ini bukan cuma kamu yang akan mati, tapi istrimu yang cantik dan juga anakmu ini. Pawana, Palasti dan anaknya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau kalian mencariku, tangkap aku. Biarkan Palasti bebas. Tidak. Istri dan anak adalah hadiah tambahan untuk. Dan tidak satupun dari kalian bisa keluar hidup-hidup. Palasti. Kau ada berjatuh. Baiklah. Tapi aku akan memberikan cara mati terbaik untuk sahabatku. Gimana? Kau ada berjatuh. Baiklah. Tapi aku akan memberikan cara mati terbaik untuk sahabatku. Gimana? Ampun Kanjeng, kalau hamba mengganggu. Tapi masalah ini sangat rumit dan harus segera diselesaikan. Kamu benar sekali. Sekarang ini Manguntur dan Kurawan sedang mencekam. Kita tidak bisa membiarkan semua masalah ini terus terjadi. Tapi kita harus menghentikan mereka, Kanjeng. Karena kita tidak tahu
bagaimana balas dendam siluman ular itu? Dendam. Ampun Kanjeng, kalau hamba lancang. Tadi hamba berbicara dengan kedua putra hamba. Dan kita merasa kalau siluman ular itu sedang balas dendam karena Pawana membunuhnya. Pawana? Pawana membunuh ular? Untuk apa? Ini hanya Pawana yang tahu Kanjeng. Karena kita merasa siluman ular itu mempunyai mustika yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan-jangan itu alasannya. Ya. Kamu benar sekali. Selama ini kita tahu Pawana itu orangnya sangat rakus, licik dan serakah. Dia tega melakukan apa saja untuk mencapai niatnya. Lantas, apa kamu punya cara bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ampun Kanjeng. Bagaimana kalau kita membuat pengumuman agar siluman ular itu tahu bahwa kita tidak punya niatan untuk membunuh atau menguasai daerah mereka? Kamu benar sekali. Aku suka cara. Aku akan perintahkan kepada seluruh prajurit Kurawan dan juga Manguntuh untuk segera membuat pengumuman. Woro! Sehubungan dengan maraknya penyerangan para ular yang meresahkan para penduduk, maka pihak istana ingin mengumumkan jika pihak istana di Kurawan maupun Manguntuh tidak ada niatan untuk menyerang atau menguasai daerah para ular. Ini semua terjadi karena Pawana dan komplotannya yang menyerang para hewan itu hingga membuat menjadi marah. Bagi para penduduk agar selalu hati-hati dan selalu waspada. Topeng hitam. Sudah lama sekali kamu istirahat di peti itu. Sudah saatnya pria bercadar untuk hidup kembali. Kamu harus kembali. Balas. Kenapa kamu menangis? Aku ingin menyerahkan putrimu, Deva. Baik. Tapi mengapa tiba-tiba? Aku tidak mau terjadi sesuatu terhadap Syarisa. Ceritakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak mau, Dwipaga. Kalau anakku nantiku terluka. Aku tidak mengerti, Palastri. Tolong jangan membuat aku bingung. Ada apa sebenarnya? Kakang Renggala dia diculik oleh Pawana dan Naga Sukma. Kapan? Palastri, kemana mereka membawa Renggala? Aku tidak tahu. Tapi aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan Kakang Renggala. Tunggu. Kamu tetap di sini. Biar aku saja yang pergi. Aku yakin mereka membawa Renggala ke guanya Pawana. Tidak, Dimas. Biar aku saja yang pergi. Saat ini Manguntuh dan Kurawan dalam keadaan bahaya. Mereka semua membutuhkanmu. Iya, Kamandan. Sebaiknya kamu tetap di sini. Karena di semua daerah dalam bahaya dan kacau. Sebaiknya Kang Mas kamu yang pergi menyelamatkan Renggala. Tapi Bopo, yang dikatakan Bopo benar, Dimas. Biar aku yang pergi mencari Renggala. Palastri, istirahatlah di rumahku. Biar aku mencari suamimu. Terima kasih, Dwipaga. Tidak apa-apa. Bopo, aku mohon pamit. Hati-hatilah.
sekarang lebih baik kamu istirahat. Hei! Aku mau bicara padamu. Silakan, aku tahu. Kanjeng ingin bicara denganku. Kalau yang mati bukan Rati, tapi ibunya. Tidak, malah ibunya masih hidup. Tidak, itu tidak mungkin. Racunku tidak bisa diobati. Tidak mungkin orang yang terkena racunku masih bisa hidup. Kamu tidak tahu kekuatan manusia sekarang. Padmini malah berubah menjadi burung untuk melawan racunmu itu. Oh, begitu. Tenang saja. Nanti akan kubunuh mereka berdua. Aku ingin kamu sekarang juga ke Kurawan. Sekarang? Iya, sekarang. Bukan besok atau lusa. Tapi sekarang. Maaf, sekarang aku tidak mau. Ini perintah. Kamu bukan junjunganku. Jadi kamu tidak bisa menyuruhku. Ini perjanjian kita. Kamu bunuh Rati dan aku mendapatkan duit pangga untukmu. Bukan kamu yang menentukan kapan aku harus beraksi. Mengerti? Kenapa kamu harus menunda sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah? Itu tidak mudah. Aku yakin mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi aku. Kalau aku pergi sekarang, bisa bahaya untukku. Terus bagaimana? Kita harus menunggu saat yang tepat. Ini perjanjian kita. Kamu bunuh Rati dan aku mendapatkan duit pangga untukmu. Bukan kamu yang menentukan kapan aku harus beraksi. Mengerti? Kenapa kamu harus menunda sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah? Itu tidak mudah. Aku yakin mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi aku. Kalau aku pergi sekarang, bisa bahaya untukku. Terus bagaimana? Kita harus menunggu saat yang tepat. Sayang, kamu cantik sekali nak kalau tersenyum seperti ini. Doakan ya sayang, agar bopomu bisa cepat menyelamatkan Kakang Renggala. Palastri, boleh aku menggendongnya? Sayang, kamu ikut sama Eyang ya. Sudah lama aku tidak menggendong bayi seperti ini. Apalagi bayi perempuan. Sejak dulu aku sangat menginginkan seorang putri. Paman saat ini sudah memiliki 2 kesatria yang sangat gagah. Yang melebihi karunia dewata apapun, Paman. Kamu benar, Palastri. Dan saat ini, keinginan Paman sudah terwujudi. Paman sudah bisa menimang seorang bayi yang merupakan cucu Paman sendiri. Semoga Kakang Dwi Pangga cepat kembali setelah menyelamatkan Kakang Renggala. Bopo kamu akan segera pulang, Cai. Kamu tenang saja di sini bersama Eyang dan biung kamu. Renggala. Aku tahu
Sebentar lagi akan ada yang datang untuk mencari si Buntung. Maksud aku, Ranggala. Bukan kau, Nakasuma. Idemu sangat bagus, Nakasuma, untuk memindahkan si Ranggala dari tempat ini. Ranggala. 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 Siapa yang kau cari? Aliadi Pangga. Rupanya kalian. Cepat, bawa keluar Ranggala. Sudah jelas-jelas di dalam gua ini tidak ada. Kalau ada, dia pasti sudah menjawab. Ya kan? Pawana, Nagasukma. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat bawa Ranggala kemari. Atau kalian akan mati. Sebetulnya kami berharap yang datang adalah Kamandanu, bukan kamu, Aliadi Pangga. Tapi mungkin hari ini adalah hari kematianmu, Aliadi Pangga. Maka bersiap-siaplah. Kamu yang harus bersiap untuk mati. Ya! Nagasukma. Nagasukma. Pawana. Bantu aku, Pawana. Aku juga takut sama ular. Coba, Pawana. Bantu aku. Aku tidak apa-apa lagi di Pangga. Jangan bunuh aku ya. Jangan bunuh aku. Apa yang udah cepat? Pawana! Aneh. Kenapa ular itu tidak melukaiku? Dengarkan semuanya. Aku datang kemari untuk menyelamatkan kalian. Tapi kamu siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Tujuanku untuk menyelamatkan kalian dari siluman ular. Dari mana kamu bisa tahu kalau daerah kami terancam siluman ular? Karena para siluman itu ingin menguasai Kadipaten Manguntur. Tapi kenapa kamu peduli sama kami? Itu karena aku prihatin sama kalian semua. Jangan-jangan kamu Byakta. Karena apa yang kamu lakukan mirip seperti Byakta. Ya, kamu adalah Byakta. Diam semuanya. Byakta sudah mati karena dia telah dibunuh oleh Kamandanu dan teman-temannya. Tapi sebelum Byakta mati, dia menitipkan topeng dan tameng kepadaku untuk membela kebenaran. Satu hal yang harus kalian tahu, Manguntur dan Kurawan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau begitu siapa namamu? Panggil saja aku, Dewa Penyelamat. Dewa Penyelamat. Pria bertopeng. Benar, Kanjeng.
Bukankah Biakta sudah mati? Betul sekali, Kanjeng. Pria bertopeng juga bilang seperti itu, Kanjeng. Lalu, siapa dia? Dia bilang dia adalah utusan Biakta. Dia datang untuk melanjutkan perjuangan Biakta dan menyelamatkan warga dari ancaman ular siluman. Menyelamatkan warga dari siluman ular.